Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan April. Saya percaya bahwa kasih dan perkenan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama bersyukur kalau hari ini kita bisa bersekutu di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau fokus memuji, menyembah Tuhan saat ini. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kuasa Tuhan, kasih Tuhan sanggup menjamah setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru, yang selalu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih rindu untuk berjumpa dengan kami. Engkau lawat setiap kami Tuhan, bahwa kami masuk menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Mari umat Tuhan sama-sama panggil Dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Angkat tangan kita sama-sama. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku
setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Amin Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Dengan segenap hati nyanyikan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Katakan besar setiamu Tuhan. Setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Sekali lagi dengan segenap hati katakan. Sungguh besar dan kudus Engkau Tuhan. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari umat Tuhan sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Katakan sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama angkat suara kita sembah Dia. Naikkan syukur kita sama-sama di hadapan Tuhan buat kebaikan dan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan bagi saya dan saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik dan setia selamanya. Oh Yesus, selamanya kami sembah Engkau yang layak ditinggikan. Ya Rabbi ya Syekh ya Rabbi ya Sam. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbi takara Rabbi ya Syekh ya Rabbi ya Syekh ya Rabbi ya Syekh. Sungguh layak Engkau ya Tuhan ditinggikan. Sebab Engkau kudus, Engkau yang bertahta di atas tahta kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan yang layak terima segala pengagungan dan puji-pujian. Ya Rabbi takara ya Syekh. Haleluya. Kami agungkan Engkau ya Yesus. Kami mau terus naikkan puji-pujian kami buat Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian dan
Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Angkat suara kita sekali lagi, umat Tuhan, nyanyikan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau layak kami tinggikan. Sungguh Engkau layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami akan lebih lagi memuliakan, mengagungkan nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak kita puji. Haleluya. Katakan, Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. haleluya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan,
kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Perkasa. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan kita untuk menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Olehnya Tuhan, kami akan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau
sembah Yesusku, Rajaku. Ku nantikan Kau yang ku sembah, ku nantikan Kau yang ku sembah, ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita bersama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan, beribadah. Mari hari ini kita nyanyikan satu pujian. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan. Mari sembah Dia, katakan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi katakan, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Horiala pashihim makuriala pashindala makuriala pashih. Mari sembah Dia, sembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Horiala pashihindala makuriala pashih. Haleluya. Makuriala pashindala makuriala pashih. Yahandala bakuriala bashahandala bakuriala basemaku. Makuriala bashahandala bakuriala basha. Yahandala bakuriala bashahandala basha. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Haleluya. Kihindala bakuriala bashahandala bakuriala. Haleluya, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan,
Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Di awal bulan yang keempat kami bersyukur kami ada di hadirat-Mu Tuhan untuk menikmati kebaikan dan semua kemurahan Tuhan. Berkati kami hari ini dengan kebenaran firman Rema yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia, saudara. Saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Doa saya, saudara dalam penyertaan Tuhan yang sempurna di tahun Revival and Restoration ini. Puji Tuhan, kita sudah berada di bulan yang keempat, saudara, mengawali kuarter yang kedua tahun 2024. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa setelah menjadi orang Kristen, anak Tuhan, orang yang percaya, maka kita tidak mungkin lagi terikat oleh dosa. Tapi kenyataannya, saudara, ada begitu banyak orang sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah ke gereja, percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya masih terikat oleh dosa. Betul atau betul? Kristen tapi masih judi. Kristen tapi masih mabuk-mabukan. Kristen tapi masih selingkuh. Kristen tapi masih arogan. Kristen tapi masih pemarah, saudara. Kristen tapi masih menipu, merugikan orang lain. Kristen tapi masih serakah. Bayangkan seperti setiap kita pergi ke gereja tapi pintu atau jendela di rumah kita itu tidak ditutup dengan rapat dan tidak dikunci dengan baik, tentu dengan mudah pencuri dapat masuk dan menguasai rumah kita. Itu sebabnya, saudara, minggu ini kita akan belajar pintu pertama yang kalau kita tidak tutup rapat, yang kalau kita tidak jaga baik-baik tertutup, saudara, maka iblis dapat dengan mudah masuk ke dalam hidup kita dan mengikat hidup kita, walaupun kita sudah percaya Tuhan. Lalu minggu depan kita akan belajar pintu-pintu berikutnya yang kalau kita biarkan tetap terbuka, maka iblis akan menguasai dan terus membelenggu, terus mengikat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seri pengajaran ini, saudara, saya beri judul Kristen tapi masih terikat. Kristen tapi masih terikat. Ini bagian pertama, saudara, dan minggu depan kita akan lanjut bagian yang kedua. Doa saya, semua keluarga besar GBI Philadelphia tidak ada lagi yang terikat dalam kehidupannya. Kita semua diberkati untuk jadi berkat bagi keluarga Kota Kawasan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, saudara. Mari sama-sama kita belajar, buka telinga rohani saudara, dan siapkan catatan saudara. Yang pertama, saudara, apa pintu yang kalau kita biarkan terbuka, kita tidak tutup rapat, akan membuat iblis dengan mudah masuk dalam hidup kita dan mengikat kita. Yaitu, saudara, pintu kesombongan. Apa, saudara? Pintu kesombongan. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen, bahkan yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun lamanya, tapi karena mereka tidak tutup pintu kesombongan rapat-rapat, itu mengakibatkan hidup mereka masih terikat sampai hari ini. Masalahnya, saudara, menakjubkan bahwa orang-orang yang sombong itu bangga betapa mereka rendah hati, saudara. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang sombong, bahkan mereka membanggakan kerendahan hati mereka yang adalah sebuah kesombongan. Saudara, pesan ini untuk semua kita tanpa terkecuali, termasuk buat saya yang menyampaikan pengajaran. Apa ciri-ciri orang yang sombong, saudara? Orang yang tidak menutup rapat pintu kesombongan.
orang yang membuka celah lewat pintu tersebut. Yang pertama saudara, mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang sombong itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut, dalam terjemahan aslinya meminta izin, untuk menampik kamu seperti gandum, artinya menguji, karena gandum harus ditampi supaya terpisah dari ilalang. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, kata Yesus, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, artinya sempat jatuh tapi nanti kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, ini pesan Yesus kepada Petrus, bahwa iblis telah meminta izin untuk menguji dia. Dia akan jatuh, tapi nanti kalau sudah kembali, Petrus harus menguatkan iman yang lain. Jemaat Philadelphia yang saya kasihi, kalau kita belajar Alkitab, saudara, kita harus paham bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Yang setiap kata itu bisa berarti lebih dari satu arti, saudara. Contoh, saat iblis menuntut, atau dalam bahasa Inggrisnya itu ask, meminta, dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu artinya meminta dan pasti menerima. Jadi bukan hanya sekedar meminta belum tentu menerima, tapi pasti menerima, saudara. Jadi iblis meminta Petrus dan menerima, mendapatkan, atau dalam kata lain mengikat Petrus pada akhirnya. Kenapa ini terjadi? Karena ada pintu yang terbuka dalam hidupnya Petrus. Petrus mengandalkan kekuatannya sendiri. Petrus sedang membuka pintu kesombongan. Apa buktinya, saudara? Markus 14 ayat 27 sampai 31a. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, artinya sudah dibuatkan dan pasti terjadi, saudara. Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Kita lihat, saudara, Petrus merasa kuat, merasa mampu, merasa hebat. Walaupun yang lain lemah, aku tidak. Walaupun yang lain goyah, yang lain gundah, yang lain goyang, aku tidak. Ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Di sini, saudara, Yesus ingin menunjukkan kepada Petrus bahwa waktu dia merasa kuat, malahan dia akan gagal, bahkan bukan hanya gagal 1 kali, tapi gagal 3 kali. Ayat 31 bagian A, saudara, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh pun, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara, bahkan setelah diingatkan, dinasehati oleh Tuhan Yesus, Petrus tetap membanggakan dirinya. Tetap percaya kepada kekuatannya sendiri. Apa kata Petrus? Aku tidak. Bukan aku yang akan menyangkal. Aku kuat, aku bisa. Hari ini, saudara, kalau saudara dengar firman, kalau ada teguran Tuhan, tapi dalam hati saat ini juga saudara berkata, tapi aku tidak seperti yang dikhotbahkan oleh Pastor Kevin. Khotbah ini bukan untuk aku, tapi ini mungkin untuk sahabatku, mungkin ini untuk keluargaku, mungkin ini untuk pasanganku, mungkin ini untuk rekan sepelayananku, mungkin ini untuk kawan sepekerjaanku di kantor ataupun di bisnis. Mungkin mereka butuh dengar ini. Yes, yang lain butuh dengar ini, tapi aku tidak. Saya ingin katakan kepada saudara, saudara sedang buka pintu kesombongan. Karena saudara percaya kepada kekuatan saudara sendiri. Saudara, Petrus dengan jelas membuka pintu kesombongan. Sehingga iblis dapat masuk dan mengikat hidupnya. Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Betapa sombongnya Petrus, saudara, kalau sampai dia berani menegur Tuhan Yesus. Artinya dia merasa lebih benar dari firman. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau.
Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita lihat saudara, orang yang buka pintu kesombongan dengan merasa mampu, dengan merasa bisa, dengan merasa kuat saudara, beda dari yang lain, itu akan diikat iblis kehidupannya. Siapa yang waktu hendak Yesus ditangkap untuk disalibkan, memotong telinga tentara. Tidak lain tidak bukan saudara, Petrus. Kenapa dia potong telinga tentara? Karena dia meleset ingin menebas tentara tersebut. Perhatikan, Petrus dengan satu pedang hendak membinasakan 100 tentara Romawi. Kalau dia bukan orang yang sombong, yang percaya kepada kekuatannya sendiri, saudara, siapakah dia? Sungguh, dia orang yang terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Terlalu percaya diri, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi kepada orang yang sombong ini? Kepada orang yang percaya kepada kekuatannya sendiri, yang bahasa Makassarnya rewa. Artinya tidak takut dengan satu pedang melawan 100 tentara Romawi, saudara. Setelah dia berani lawan 100 tentara Romawi, dia ketakutan saat ditanya oleh seorang hamba perempuan. Itu sebabnya dia menyangkal Yesus. Saudara, Petrus gagal taat firman. Petrus terikat walaupun percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen sudah lama ikut Tuhan, jatuh dalam dosa, terikat hidupnya karena merasa kuat dan mampu dengan kekuatannya sendiri. 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, kuat, mampu, bisa, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Itu sebabnya Raja Daud, saudara, jatuh karena dia adalah orang yang kuat, yang hari itu kemungkinan percaya pada kekuatannya sendiri. Dia tinggal dan menonton Batsheba. Berbeda dengan Yusuf yang tidak andalkan kekuatannya sendiri, dia lari meninggalkan istri Potifar. Hari ini saudara, jangan rasa kuat kalau urusan dengan dosa. Jangan coba-coba saudara, jangan dekat-dekat. Jangan rasa mampu supaya tidak ada celah buat iblis di mana hidup kita akhirnya terikat. Saya berdoa supaya semua kita hari ini, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Supaya jangan kita membuka pintu kesombongan di mana iblis datang dan mengikat kehidupan kita. Yang kedua saudara, apa ciri-ciri orang yang membuka pintu kesombongan dalam hidupnya sehingga iblis masuk dan mengikat kehidupannya? Yaitu saudara membanggakan kekudusan dirinya. Selain saudara mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang sombong itu juga membanggakan kekudusan diri. Ayub pasal yang pertama ayat 6-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu iblis kepada Tuhan menjawab, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Keluarga besar GB Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan seolah memberi izin, kuasa kepada iblis untuk mencobai, menguji, mengikat Ayub, sama seperti yang terjadi kepada Petrus? Bukankah dia saleh, saudara? Dia jujur. Dia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, bahkan dia selalu bangun mezbah. Kenapa Tuhan izinkan? Untuk mengerti alasannya, saudara, kita perlu baca 30 fatsal berikutnya. Bahwa ada 3 sahabat Ayub
yang terus mengingatkan Ayub bahwa mungkin ada pintu yang terbuka dalam hidupnya sehingga iblis bisa masuk dan mengikat dia. Tapi jawaban Ayub, saudara, terus sama. Kalau kita baca fatsal demi fatsal, Ayub berkata bahwa dia tidak bersalah. Bahwa dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Bahwa dia sudah kudus di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama Elihu, saudara, jujur kepada Ayub. Ayub 32 ayat yang pertama, saudara. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Dalam terjemahan lain, saudara, Ayub menganggap dirinya kudus. Ayub bangga dengan itu. Ayat 2. Lalu marahlah Elihu bin Barakhil, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Perhatikan kenapa, saudara? Karena Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ayub bangga dengan kekudusannya. Ini sebuah kesombongan, saudara. Ayub 33 ayat 8-9. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, kata Ayub. Aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci. Aku tidak ada kesalahan. Saudara, jangan pernah kita menganggap perbuatan baik kita itu hasil usaha kita. Saudara, kita hari ini baik karena Tuhan terlebih dulu baik kepada kita. Karena Yesus yang suci, yang kudus, yang tidak bercela, yang tidak berdosa itu mati di atas kayu salib. Menggantikan kita sehingga ada kuasa kebangkitan di dalam kita, saudara. Sehingga hari ini kita bisa melakukan kebajikan, melakukan kebenaran firman, hidup dalam kekudusan, bukan karena usaha kita. Hari ini, saudara, kita yang sudah lahir baru, kita hidup oleh Roh. Kita kudus karena hasil kuasa kebangkitan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang mengerti. Katakan amin. Perhatikan, saudara, Ayub 36 ayat yang ketiga. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Elihu berkata, pengetahuanku luas, akan kugunakan itu untuk membuktikan bahwa adillah, dalam kata lain, terjemahan lain, saudara, kuduslah, benarlah penciptaku. Saudara, kita buka pintu kepada iblis saat kita fokus kepada kekudusan kita, bukan kepada kekudusan Tuhan. Saya ulangi, saudara, kita buka pintu kesombongan kepada iblis untuk masuk dan mengikat hidup kita. Kalau kita gunakan kepintaran pengertian kita untuk fokus kepada kekudusan kita, bukan kepada kekudusannya Tuhan. Inilah celah bagi iblis, saudara, atas kehidupan orang-orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan. Bahwa kita dapat bangga dengan kekudusan kita. Padahal, saudara, kita bisa kudus karena Yesus yang mampukan. Kasih-Nya yang membangkitkan kita. Kasih-Nya yang mengubah kita. Kuasa-Nya yang memampukan kita, saudara. Jangan karena kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, percaya dan terima Yesus, dibaptis lalu ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, melayani, memimpin, memenangkan jiwa, hidup praktek firman, tidak lagi hidup dalam dosa, membangun banyak pekerjaan Tuhan, lalu kita merasa bahwa kita cukup baik dan cukup kudus dan cukup sempurna. Sampai-sampai kita merasa perbuatan baik kita itu yang akan menjamin kita masuk surga. Bukan, saudara. Yesus yang baik. Yesus yang sempurna. Dan hanya Dia yang menjamin kekalahan kita. Hari ini kita hidup serupa bukan karena kita cukup baik, tapi karena Yesus yang sudah ubah kita dari dalam keluar, Yesus yang sudah berikan Roh-Nya bagi kita, Yesus yang sudah terus menopang kehidupan kita. Bagian kita hanya meresponi panggilan Tuhan. Bagian kita karena kita cinta Yesus yang terlebih dahulu cinta kita. Hari ini kita benci dosa dan kita mau hidup bagi kemuliaan Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lukas pasal 18, saudara, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah,
Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, bukankah sering kita seperti orang Farisi dalam perumpamaan Yesus ini? Sama seperti Ayub yang 31 fatsal, saudara, merasa diri benar. Merasa diri kudus. Bangga dengan kekudusan dirinya. Apa kata Tuhan kepada Ayub? Kepada orang yang merasa baik, kudus, suci, lebih benar dari orang lain. Ayub 38, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ayat 12. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar? Kau tunjukkan tempatnya. Ayat 22. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju? Atau melihat perbendaharaan hujan batu? Ayat 24. Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Ayat 34-35. Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadamu, ya. Dan Tuhan tutup dengan ini, saudara. Ayub 40 ayat yang ketiga. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Dan setelah ini Ayub sadar dan Ayub bertobat. Jangan salah tangkap, saudara. Yes, kita harus hidup kudus. Saya baru khotbah ini di Jumat Agung yang lalu bahwa kita harus lahir baru. Tapi bukan itu yang membenarkan kita. Darah Yesus di atas kayu salib yang menebus kita. Kita ini tidak layak, saudara, tapi dilayakkan karena Yesus. Sekarang kita harus hidup kudus karena kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita saat kita masih berdosa. Saudara, mari kita tidak membanggakan kekudusan diri kita, tapi kita fokus kepada kekudusannya Tuhan, di mana Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita boleh hidup dalam kebenarannya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Yang ketiga, saudara, apa ciri-ciri orang yang membuka pintu kesombongan sehingga iblis dapat masuk dan mengikat hidupnya? Yaitu, saudara, mengikuti kepintaran diri sendiri. Orang yang sombong pertama, saudara, mengandalkan kekuatan. Yang kedua, membanggakan kekudusan. Yang ketiga, mengikuti kepintaran diri sendiri. 1 Raja-Raja 22 ayat yang pertama. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Raja Ahab itu, saudara, adalah orang yang jahat. Dia suami dari Jezebel, dan dia punya ratusan nabi, saudara, yang hanya berkata baik tentang dirinya. Ingat, saudara, kalau saudara tidak pernah mau ditegur dan diingatkan, saudara akan berakhir di dalam kehancuran seperti Ahab. Karena dia hanya mau dikelilingi oleh orang-orang yang menyenangkan hatinya lewat perkataan mereka. Sedangkan, saudara, Raja Yosafat itu raja yang baik. Ayat yang keempat. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Saudara, orang yang berhasil dalam hidupnya adalah yang mau terima tuntunan Tuhan. Teguran Tuhan, arahan Tuhan, peringatan Tuhan, firman Tuhan. Bukan yang terus cari pembenaran dan hanya mau dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengikuti kemauannya sendiri seperti Ahab, saudara. Walaupun ujungnya jurang, tapi dia tidak mau dinasehati. Pokoknya dia tidak pernah salah, dia selalu benar, saudara.
Ayat yang ke-6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Raja Yosafat ini saudara tahu kalau 400 nabi ini palsu. Apa artinya? Artinya mereka hanya berkata yang enak di telinga raja. Apa yang raja ingin dengarkan mereka pasti ucapkan, saudara. Hanya iya dan iya, tidak pernah katakan kebenaran. Ayat ke-8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat meminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia sebab ia tidak pernah mendebuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Padahal saudara, kalau kita masih diingatkan oleh orang-orang di sekitar kita untuk bertobat, berarti kita harus bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan, masih berikan peringatan, masih berikan second chances. Orang itu ialah Mika bin Yimia. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimia dengan segera. Nabi Mika ini saudara akhirnya dijemput setelah 3 tahun dipenjara oleh Raja Ahab, hanya karena dia selalu mengatakan kebenaran. Hanya karena dia selalu jujur, saudara. Ayat 15. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Kali ini Mika langsung bilang, pergilah. Kemungkinan saudara karena dia sudah capek nasihati raja. Dia jujur di penjara. Kali ini waktu dia ditanya pertama kali, dia katakan, pergilah. Mungkin dalam hatinya, toh pada akhirnya raja juga tidak peduli apa yang jadi pesan Tuhan. Akan tetap lakukan apa yang jadi keinginan hatinya. Ayat 16. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Akhirnya saudara, jujurlah Mika. Ayat 17. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Dalam kata lain, Mika berkata, jangan pergi berperang dengan Raja Ahab karena kalian akan kalah. Mendingan masing-masing sekarang pulang ke rumah. Saudara, apakah Ahab terima nasihat akhirnya? Apakah Ahab mengikuti hikmat Tuhan lewat nabinya? Ayat 18. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kembali saudara, kita lihat Ahab hanya mau mengikuti kepintarannya sendiri. Dia tanya suara Tuhan, tapi dia tidak mau ikut tuntunan Tuhan. Perhatikan ayat 19-22. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, si jahat saudara, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Philadelphia, perhatikan, serupa dengan Petrus, saudara. Iblis meminta dan berhasil mendapatkan. Mirip dengan kejadian Ayub, izin iblis di ACC oleh Tuhan untuk dia berkuasa atas apa yang Ayub miliki. Kita lihat Raja Ahab membuka pintu kesombongan dengan mengikuti kepintaran dirinya. Dan ini menjadi celah bagi iblis sehingga masuk dan mengikat dia. Dan kalau kita baca saudara, hidupnya akhirnya hancur. Saudara, saya sudah banyak melayani jemaat yang mau cerai dipulihkan, yang gangguan jiwa kembali pulih. Tapi yang saya saksikan tidak bisa pulih adalah mereka yang merasa paling pintar dan paling tahu segala hal. Saat kita mengikuti kepintaran kita sendiri, saudara, merasa selalu paling benar, merasa paling tahu, merasa paling pintar, Tuhan akan izinkan iblis untuk masuk lewat celah kesombongan itu. Dan peristiwa yang sukar akan menjadi teguran supaya kita sadar dan bertobat. Saya berdoa,
Kita tidak perlu dicobai oleh iblis dulu baru bertobat. Saya berdoa seluruh keluarga besar Philadelphia, kita semua rendah hati dan tidak mengikuti kepintaran kita sendiri, melainkan mengikuti tuntunan firman Tuhan. Lewat firman, lewat pengajaran, lewat orang-orang yang Tuhan pakai untuk jadi perpanjangan mulutnya. Orang-orang yang tidak hanya menyampaikan firman, tapi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan. Saudara, mari kita tidak buka pintu kesombongan dengan mempercayai, mengandalkan kepintaran kita sendiri. Inilah pintu pertama yang kalau kita tidak tutup, saudara, maka iblis akan masuk dan mengikat hidup kita. Hati-hati dengan pintu kesombongan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan membanggakan kekudusan diri. Jangan percaya kepada kepintaran diri sendiri. Minggu depan saudara kita akan lanjut dengan pintu-pintu berikutnya yang harus kita tutup erat supaya kita tidak lagi terikat oleh segala ikatan iblis. Saudara, Tuhan selalu mengizinkan segala sesuatu terjadi itu demi kebaikan kita. Dalam setiap hajaran itu selalu ada ajaran, saudara. Tongkat yang menarik kaki kita seperti domba yang keluar dari barisan, itu tongkat yang sama yang melindungi kita dari serigala. Jadi saudara harus tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi itu karena Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Dia tidak mau kita hancur karena kesombongan. Bukankah Petrus akhirnya bertobat dari rasa mampu? Dan dia jadi rasul yang membangun gereja, yang menjangkau begitu banyak jiwa, bahkan rela mati disalib terbalik demi Injil. Bukankah Ayub dikembalikan semua yang sempat hilang setelah dia bertobat dari rasa diri benar di hadapan Tuhan? Hari ini saudara, Tuhan izinkan kita dicobai supaya kita tidak binasa, melainkan supaya kita bertobat. Supaya kita tidak lagi sombong dengan kekuatan kita, sombong dengan kekudusan kita, sombong dengan kepintaran kita. Jangan jadi seperti Ahab, saudara, yang waktu dicobai, dia tidak bertobat. Tapi dia terus menghidupi kepintarannya sendiri. Dia tidak mau dengar tuntunan teguran Tuhan, saudara. Akhirnya hidupnya hancur. Mari kita tidak lagi terikat lewat kehidupan yang masih punya kesombongan. Tapi biar kita semua rendah hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu, tapi biar Engkau mampukan. Tuhan, aku tidak cukup kudus, tapi biar Engkau yang menguduskan. Tuhan, aku tidak cukup pintar, tapi biar Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupanku, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk rema firman yang mengingatkan kami supaya kami tidak buka pintu kesombongan. Supaya jangan iblis akhirnya masuk dan mengikat kehidupan kami. Seperti yang kami lihat kepada Petrus, Ayub, dan juga Ahab. Hari ini Tuhan ampuni kami kalau kami masih merasa kuat dan mampu. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau Bapa. Mampukan kami. Hari ini Tuhan ampuni kami kalau kami masih sombong rohani. Kami merasa kami lebih benar dari yang lain. Kami merasa kami lebih kudus. Tidak Tuhan, Engkau yang kudus. Engkau yang sudah menguduskan kami. Terima kasih untuk kekudusan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kesempurnaan-Mu, untuk teladan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kayu salib-Mu. Bahkan kami juga Tuhan yang seringkali sok pintar, yang tidak mau diajar, tidak mau dinasehati. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau rendah hati, kami mau dengar nasihat. Kami mau dengar teguran firman, kami mau praktek firman, kami mau berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua keluarga besar Philadelphia supaya menutup pintu kesombongan rapat-rapat, mengandalkan kekuatan Tuhan, fokus kepada kekudusan Tuhan, dan juga meminta tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Philadelphia, kita tidak lagi terikat, tapi kita diberkati jadi berkat bagi keluarga kota kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan
roti dan cawan. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita menerima anugerah keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal menjadi bagian setiap kehidupan kita. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Mari kita angkat roti ke atas. Darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan darah-Mu, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Mari kita angkat roti ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Mari angkat cawan ke atas. Bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman.
hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya mari sembah Tuhan sekali lagi. Horialapa syahandalapa kurialapa syahandalapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk awal bulan yang baru di mana kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, kebenaran firman, dan kami juga boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Memberkati dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kesaksian dan juga pelayanan dari semua umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan untuk pekerjaan Tuhan, baik misi, ucapan syukur, diakonia, persepuluhan, untuk pembangunan sarana, Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami belajar memberi dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh ucapan syukur, dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam persekutuan di dalam Kristus Yesus Tuhan, oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.